Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku semuanya, apa kabar di hari ini? Kabar baik tentunya, salam ceketer. Nah, top chair, kata Puyuh tuh, top chair kata Puyuh tuh. Ya, salam kenal, terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Mudah-mudahan membawa berkah, panjang umur semuanya, sehat selalu. Dilapangkan rezekinya untuk kawan-kawan semuanya. Usahanya lancar, ya sama-sama kita belajar di ternak puyuh ini. Kita coba pembahasan ini. Tadi ada yang menanyakan masalah telur ini, apalagi ya yang ditanyakan, mumpung HP di depan saya. Coba akun dari Pak Ahmad Arifin 747. Pak Ahmad Arifin ya, ini ya, enggak tahu dari mana ini. 2014-2015 saya belajar ternak ayam laga. Ternak ayam laga, wah. Iya benar, ternak ayam laga. Bertahan 3 tahun kena aratan. Aduh, ya Allah, Pak. 2014-2015 saya belajar ternak ayam laga. Bertahan 3 tahun kena aratan. Nah, ini adalah momok yang menakutkan untuk para peternak, ada di video saya itu. Resiko terbesar ternak puyuh. Ada tuh kalau tidak salah tuh, Pak. Cara beternak puyuh supaya nggak kena aratan. Bagaimana, Pak? Salam santun dari Bekasi. Ya, Bekasi. Bekasi, kemarin saya ngirim ke Bekasi. Kemarin ngirim itu ke Pak Muhammad Sahril ya, kalau nggak salah. Di Bekasi. Baru kemarin beliau WA, telur yang saya kirim sudah netas. Terima kasih Pak Muhammad Sahril yang ada di Bekasi. Nah, di Kalimantan ada juga Pak Muhammad Sahril, kalau nggak salah di Sungai Ayak ada juga di situ. Kebetulan mungkin namanya sama kan gitu. Jadi Bekasi ya, mungkin saling berhubungan aja di situ, nggak apa-apa sih. Pak Muhammad Sahril itu biasanya komentar juga di sini. Itu dari Bekasi kemarin saya kirim telur berapa ya? 100 apa berapa ya kemarin ya? Saya kirim telur PS untuk indukan ya. Itu menetas hari kemarin kalau nggak salah. Ini belum menghubungi lagi beliau. Nah, cara beternak puyuh supaya nggak kena aratan bagaimana, Pak? Salam santuy dari Bekasi. Pak, kalau boleh tahu Anda ternak berapa ekor? Ya, kemarin sudah saya jelasin. Saya ternaknya sedikit kawan, cuman ini kan indukan semua. Telur terus kita jual apa ya? Telur tetasnya. Kita ke Pak Muhammad Arifin ya. Kena aratan 3 tahun. Ya itu memang itu memang momok yang menakutkan kawan. Jadi kalau saya sih terjadinya, ada itu di video saya ya kalau nggak salah ya. Ada kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ada sih sudah. Cuman ya nggak apa-apa lah kita bahas di sini, nggak apa-apa. Biarlah. Cara berternak puyuh supaya nggak kena aratan bagaimana, Pak? Salam santuy dari Bekasi. Memang aratan ini nggak ada obatnya ya, nggak ada obatnya. Artinya flu burung. Saya alhamdulillah hampir 10 tahun ini ya nggak mau. Saya juga nggak mau. Saya juga nggak mau. Alhamdulillah ya, selama berjalan ini saya dijauhkan dari apa ya, dijauhkan dari mara bahaya penyakit itulah. Mudah-mudahan insya Allah kita minta lah. Janganlah itu. Memang kalau kena aratan, ada kawan kemarin juga kena aratan. Nah, kalau di sini kemarin saya kutip dari beberapa sumber informasi. Penyebabnya itu adalah faktor dari kebersihan. Terus selain kebersihan, kita memang rajin membersihkan kotoran. Jadi takutnya kalau kotoran ini tidak kita bersihkan, maka akan timbul bakteri, timbul jamur, timbul virus, semuanya akan timbul dari situ. Intinya seperti itu. Terus kalau untuk pencegahannya ya, kalau untuk ngobati itu sudah sulit kawan. Kalau untuk pencegahannya, saya sering ada di video saya, kita semprot.
semprot menggunakan apa? Kadang menggunakan cairan disinfektan bisa juga. Tetapi saya lebih sering menggunakan cairan yang sudah beli jadi sajalah, agar supaya kita nggak ribet. Terus cairan itu juga kena makanan, kena minuman nggak apa-apa. Kita semprotkan ke burungnya, bukan burung kita pribadi. Ngelantur ini bahasnya. Jadi tinggal pilih. Ya, ini stok. Ini stok masih ada. Jadi kalau untuk saya sering menggunakan biofektan, Pak. Ya, Pak Muhammad Arifin. Saya sering menggunakan biofektan. Bukan berarti saya promosi di sini, tapi saya lebih sering menggunakan ini untuk melakukan penyemprotan. Ini aman, Pak. Ini aman dilakukan untuk ternak kita. Ya, kita semprotkan ke burungnya. Ada di video saya itu yang saya semprot burung saya ada. Ini kebetulan kemarin baru saya semprot. Kalau mau saya peragakan sekarang ya kok disemprot terus gitu loh. Ini terkena dengan makanannya nggak apa-apa, terkena dengan burungnya nggak apa-apa. Memang harus terkena burungnya, ya, terkena burung puyuh. Ya, saya ulangi, terkena burung puyuh loh ini, burung puyuh, bukan burung yang lain. Ngelantur nih Pak Edi nih. Nah, kita humoris saja biar supaya agak sedikit masuk ya. Karena itu tadi, timbulnya dari mana? Bakteri, jamur, virus. Yang lebih menyebar dari mana? Dari virus. Dari virus. Contoh, kalau kita mau rombak lagi yang tadinya ternak ayam, yaitu kandangnya harus disemprot dulu itu. Semprot menggunakan cairan disinfektan. Kalau enggak pakai apa tuh ya namanya ya? Dia ada tuh bulat kalau nggak salah, kayak kapsul, dia bulat. Itu penanggulannya kalau kandang itu enggak lama nggak dipakai, itu harus pakai apa ya namanya? Saya lupa ya. Saya lupa sekali kawan. Jadi dia kayak kaporit bentuknya seperti ini kawan. Ini bulat. Ini kalau untuk kandang yang lama nggak terpakai, ya memang kita harus menggunakan ya ini. Apa ini namanya, saya kok lupa ya. Oktober 2024 masih jauh expire-nya. Jadi ini kayak kapsul kawan. Ini masuk ke air terus kemudian kita semprot. Tapi ini yang ini nggak boleh kena burungnya loh ini loh. Ini kandang bau kan? Baunya kayak ini kawan, kayak Backlin. Nggak tahan saya kadang. Jangankan kok hama ya, kitanya aja nggak tahan. Nah ini kalau nggak salah biasanya didapat dari dinas terkait ya. Aduh, baunya Backlin kawan. Ini kita tutup rapat sih sebenarnya kemarin. Nah, kalau untuk kita bercerita tentang aratan atau itu flu burung, memang itu daya tularnya memang dari situ kawan, dari virus, terus kemudian faktor iklim, cuaca, pancaroba itu bisa juga pengaruh dari situ. Kemudian dari kebersihan, yang lebih menuntut kembali adalah dari kebersihan. Rajin-rajinlah kita menyemprot, lakukan penyemprotan, rajin-rajinlah kita membersihkan, lakukan penyemprotan burung, agar supaya mungkin jamur-jamur yang ada di dalam, mungkin kemudian puyuh di situ yang kurang sehat, mungkin di situ banyak kutunya, yaitu kalau kita semprot menggunakan ini cairan biofektan ini, mudah-mudahan kawan kita kita terhindar ya, mudah-mudahan. Ini sifatnya hanya pencegahan. Kalau untuk ngobati nggak bisa, tapi kalau untuk puyuh biasanya dia bertahap kenanya, nggak langsung sekaligus. Dan juga biasanya kita yang sering terkena itu memang yang sering terkena itu ayam, fisiknya ayam. Kalau puyuh itu langsung mati mendadak kayaknya jarang ya, kayaknya jarang. Kalau puyuh itu bertahap, mungkin kalau dia terkena itu ciri-cirinya ada, itu ada di video saya juga. Terus kemudian kalau dia terkena itu rata-rata nggak langsung sekaligus semalam itu 1000, itu enggak, masih ada yang bertahan. Nah, di mana dia bertahan, nah itu antisipasinya ya langsung saja kita kesot, terus kemudian kita afkir, kita jual afkir, agar supaya kita tidak menelan biaya kerugian yang cukup jauh sekali gitu. Jadi kalau untuk mengobati itu rasanya belum ada memang itu, tapi kalau untuk pencegahan yang pertama itu tadi, rajin-rajinlah kita membersihkan, terus kemudian kita menyemprot. Ya ada di video-video saya, ini kita ulang juga ya nggak masalah gitu loh. Ada di video saya. Kemudian
Kalau untuk singkatnya cerita, intinya kita harus rajin-rajin menjaga kebersihan, terus kebersihan lingkungan. Bisa juga kena aratan di sana, kena anginnya ke sini, itu bisa juga terjadi seperti itu. Misalkan radius 50 meter dari sini ada orang pelihara ayam, ayamnya terkena. Nah, itu kita was-was juga. Kita was-was juga, tapi kita bentengi imun tubuh burung kita. Kalau lagi ada musim seperti itu, coba kita tingkatkan menggunakan campuran air gula. Nah, terus kalau nggak ada air gula ya tetes tebu yang murni ya nggak masalah. Kalau nggak terus kita beli imulase itu ya nggak masalah, itu sama saja. Tapi kalau saya lebih cenderung menggunakan gula merah sebagai tambahan untuk meningkatkan daya imun tubuh dia. Kemudian lakukan penyemprotan. Ya, lakukan penyemprotan, terus kemudian kita waspada juga imun tubuh dia, kita naikkan juga agar supaya dia bisa bertahan. Nah, ini hanya kekuatan bertahan kawan, bukan kok untuk pengobatan. Kalau pengobatan itu sulit ya, itu sulit sekali kalau untuk pengobatan. Makanya kita hanya bisanya pencegahan. Kalau untuk pengobatan lain cerita. Masalahnya sejauh ini memang itu adalah kendala terbesar. Ada di YouTube saya, judulnya itu apa ya? Kendala terbesar dalam ternak puyuh, itu kalau nggak salah itu. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya, rekan-rekanku semuanya, satu perjuangan, satu nasib. Yang mau belajar ternak puyuh ya silahkan, monggo kita belajar bareng-bareng, kita memberikan edukasi sama-sama dengan para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi untuk para peternak puyuh semuanya. Salam ceketer, salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita berhasil dalam ternak puyuh. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.